menyenangkan sekali kegiatan di IPHI ini, ya. Semakin kita terjun, semakin kita merasakan betapa nilai itu ada dan terasa di hati kita. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, ya, alhamdulillah dalam periode saya menjadi Ketua IPHI Kota Denpasar banyak sekali kegiatan yang kami lakukan, ya. Tahu di tahun 98 ada krisis moneter, ya. Ada krisis melanda Indonesia, dan disitulah kita IPHI berterjun membantu masyarakat dengan menyediakan sembako dan lain sebagainya, ya. Keberadaan IPHI pengurus daerah di beberapa kabupaten dan kota di Denpasar ini sudah jauh ada sebelum saya menjadi Ketua IPHI Provinsi Bali. Satu sifat dari IPHI adalah kita itu tidak berafiliasi kemanapun juga, ya. Kalau kita bicara haji itu ya identiknya dengan Islam. Tidak ke Muhammadiyah, tidak ke NU, tidak ke parpol manapun juga. Jadi haji itu di mana-mana diterima dengan baik di seluruh pelosok bumi kita ini, dan diterima baik oleh kalangan Islam maupun oleh di luar Islam. Jangan lupa subscribe. Ada kebahagiaan, ya, yang sulit kita lukiskan, karena kegiatan kita dari hari ke hari mengurus IPHI ini itu ada posisi terhormat yang kita rasakan. Posisi di mana kita mempersiapkan teman-teman, saudara-saudara kita yang kemudian mereka itu akan menjadi tamu Allah. Banyak hal yang kita lakukan di situ, ya. Jadi menyenangkan sekali kegiatan di IPHI ini, ya. Semakin kita terjun, semakin kita merasakan betapa nilai itu ada dan terasa di hati kita. Jadi ada kehormatan, ada kebahagiaan, ada kesenangan ketika kita membantu teman-teman yang akan berangkat ke Tanah Haram untuk melaksanakan ibadah haji. Saya kira itu merupakan satu kepuasan tersendiri, ya. Sebagai sebuah organisasi kemasyarakatan, ya, alhamdulillah dalam periode saya menjadi Ketua IPHI Kota Denpasar banyak sekali kegiatan yang kami lakukan, ya. Saya dulu pernah melaksanakan pasar murah beberapa kali di Kota Denpasar ini. Sejak kehadiran beliau Bapak Wali Kota pertama di Denpasar, saya lupa namanya, Pak Wardana kalau nggak salah, Pak Wardana. Saya banyak sekali membantu beliau dalam melaksanakan kegiatan amal sosial kemasyarakatan tersebut. Kita mengadakan kegiatan pasar murah. Waktu itu saya bekerja sama dengan IPB, Ikatan Pemasok Bali. Jadi itu kita mendapatkan tentu saja special prize dari IPB. Kemudian kita dengan special prize itu melaksanakan kegiatan-kegiatan pasar murah. Ya, khususnya tentu saja kita sama-sama tahu di tahun 98 ada krisis moneter, ya. Ada krisis melanda Indonesia, dan disitulah kita IPHI berterjun membantu masyarakat dengan menyediakan sembako dan lain sebagainya, lah. Dan kemudian kegiatan itu juga kami lakukan di mana ada terjadi bahaya kebakaran, ya. Itu kami hadir di situ untuk membantu korban-korban kebakaran, baik yang pernah terjadi di Nusa Dua, terjadi di daerah Panjer, tadi di daerah Suung, dan beberapa tahun terakhir juga ada terjadi di Jalan Pulayu. Jadi disitulah kita banyak bisa membuat, dan kalau kita berbuat sebuah kebaikan dan kita berhadapan dengan orang yang kita bantu itu susah kita jelaskan, ya. Wajah mereka ketika kita menyerahkan bantuan itu luar biasa, sangat menyentuh perasaan kita, dan ada rasa haru di situ, sekaligus sudah rasa senang bisa berbuat untuk sesama.
keberadaan IPAI pengurus daerah di beberapa kabupaten dan kota di Denpasar ini sudah jauh ada sebelum saya menjadi ketua IPAI Provinsi Bali. Jadi lahirnya IPAI Provinsi Bali itu pun ditandai dengan adanya pengurus-pengurus daerah terlebih dahulu, ya. Jadi sejak zaman kepengurusan Pak Haji Marus Usman, dilanjutkan oleh Pak Wasil Abu Ali, Pak Haji Suprianto, kemudian ke tangan saya di tahun 2010 itu pun sudah ada pengurus-pengurus daerah itu. Hanya saja mungkin tidak selengkap sekarang ya. Kalau sekarang alhamdulillah 9 kabupaten kota sudah ada pengurus daerahnya. Dan bahkan sekarang sejak beberapa tahun terakhir ini saya meminta kepada ketua pengurus daerah dan pengurus daerah di masing-masing kabupaten kota untuk mengaktifkan kembali pengurus-pengurus di tingkat kecamatan. Karena sesungguhnya IPAI ini ibarat sebuah mobil yang rodanya itu ada 4. Ada di pusat rodanya, ada di wilayah, ada di kabupaten, ada di kecamatan. Jadi harapannya 4 roda ini harus berputar, dengan demikian kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tadi keberadaan PHI ini di tengah masyarakat, terutama di tengah umat Islam, khususnya di Bali, apa sih pentingnya? Baik, penting sekali kalau menurut saya ya, karena di dalam anggaran dasar disebutkan salah satu sifat dari IPAI adalah kita itu apa ya, tidak berafiliasi kemanapun juga ya. Kalau kita bicara haji, haji itu ya identiknya dengan Islam. Tidak ke Muhammadiyah, tidak ke NU, tidak ke parpol manapun juga. Jadi IPH ini sangat independen. Karena dia independen lah, jadi dia merupakan perekat dari semua ormas-ormas yang ada. Saya kira haji itu sudah terkenal di mana-mana itu. Baik di kalangan Islam sendiri maupun di kalangan non-Islam. Dan semua menerima dengan baik keberadaan haji. Jadi haji itu di mana-mana diterima dengan baik di seluruh pelosok bumi kita ini, dan diterima baik oleh kalangan Islam maupun oleh di luar Islam. Datang aja ke kampung-kampung, kita akan diterima dengan sangat baik. Silakan Pak Haji, silakan Pak Haji, silakan Bu Haja. Seperti itulah sambutan masyarakat kepada haji. Harapannya apa di depan, Pak? Harapannya ke depan, ya alhamdulillah dalam periode kepemimpinan saya di Kota Denpasar dan juga kemudian di wilayah itu, saya sebelumnya sudah melihat sendiri bagaimana kemajuan haji, organisasi haji di kota-kota lain. Itu sebabnya dalam kesempatan ulang tahun haji segala macam, dalam kesempatan rakernas segala macam, saya berusaha untuk mengajak teman-teman pengurus haji se-Bali untuk mengadakan studi banding. Karena dengan mengadakan studi banding itu saya melihat bahwa efeknya mereka lebih terbuka untuk melihat kemajuan orang lain dan berkaca kepada kondisi yang ada pada diri sendiri. Saya pernah mengajak teman-teman ini ke Jawa Timur, ke Kota Batu Malang, ya IPHI Batu Malang. Kemudian juga pernah ngajak teman-teman ini ke Jawa Tengah. Saya ajak mereka ke Solo, ya, ke Klaten, ke Jogja, dan juga bahkan sampai ke Jawa Barat. Kita ambil contoh saja ya, di Jawa Tengah itu hampir semua kabupaten itu punya kegiatan, ada rumah sakit hajinya, ada Islamic Centernya. Ya, kalau kita lihat lagi di Jawa Timur saja contohnya, IPHI Kota Batu Malang itu keberadaannya sesungguhnya masih sangat baru, ya baru. Dulu saya kira sama dengan yang lain ya.
Kabupaten Batu Malang, sekarang menjadi Kota Batu Malang. Nah, di sana prestasi IPHI Haji Malang itu luar biasa. Mereka punya masjid sendiri, punya Islamic Center sendiri, punya rumah sakit sendiri, punya sekolah perawat sendiri, punya sederetan ruko yang mereka sewakan dan mereka pergunakan sendiri. Jadi banyak sekali. Mereka juga punya beberapa komoditi untuk mereka pasarkan, ya. Mereka jual. Ada apel, jus apel, ada sari apel, macam-macam. Yang semuanya itu diproduksi di Kota Batu Malang, kemudian dipasarkan ke seluruh Indonesia, termasuk kita pasarkan di Bali juga. Nah, itulah beberapa kegiatan yang saya pernah lakukan dan mengajak teman-teman untuk terbuka. Harapan saya kita di Bali ini bisa mewujudkan apa yang kita lihat di beberapa tempat, di beberapa kota di Jawa. Dan saya sungguh sangat mengidam-ngidamkan di Bali ini akan ada sebuah rumah sakit Islam, rumah sakit haji. Dan saya namanya sudah punya itu, Rumah Sakit Persaudaraan. Dengan nama Rumah Sakit Persaudaraan ini saya berharap, ya, ketika saya aktif di PHI Kota Denpasar di awal-awal tahun 90-an sampai 2000-an, itu Pak Wardana itu pernah pesan sama saya, Pak Maman tolong bantu perhatikan teman-teman Islam yang ada di Denpasar Selatan dan sekitarnya. Hal itu menunjukkan kepada saya bahwa kita umat Islam ini harusnya bisa berkontribusi, bukan menjadi beban untuk Pemda. Itulah cita-cita besar saya untuk bagaimana umat Islam di Bali ini bisa punya rumah sakit sendiri. Ya, kita bisa memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat kita. Alhamdulillah saat ini sekolah-sekolah yang Islam, katakan demikian, ada Muhammadiyah, ada Tawakal, ada Harapan Mulia, ada banyak lagi ya, Albana dan sebagainya, itu banyak kemajuan. Tapi dari bidang kesehatan, saya berharap tidak lama lagi kita bisa mendapatkan itu. Itu sebabnya saya pernah merintis beberapa kegiatan Pak Sam. Ya, saya pernah mengadakan pertemuan dengan beberapa kalangan dokter di RSUP. Waktu itu ada Pak Dr. Anwar, Dr. Danun, Bu Dr. Danun, Dr. Bambang dan sebagainya. Bagaimana usaha kita untuk mewujudkan bagaimana agar umat Islam di Bali ini bisa punya rumah sakit. Udah banyak usaha yang kita lakukan, rintisan, tapi belum berhasil. Jujur saja belum berhasil. Dari rumah sakit diturunkan levelnya ke klinik, ke praktek dokter bersama juga belum bisa. Tapi saya punya keyakinan, yang penting hari ini kita melangkah. Langkah kedua kita akan diselesaikan oleh generasi berikutnya. Kemudian waktu itu saya menerima masukan dari Dr. Anwar yang sekarang menjadi, kalau nggak salah beliau direktur ya, Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta. Pak Maman coba buat wadah saja. Itu sudah lama nih. Buat wadah saja, nanti kalau ada wadah kita bisa buka kesempatan untuk kerjasama dengan rumah sakit besar yang ada di Indonesia ini. Inspirasi saya membuat wadah. Yang wadah itu saya dirikan tahun 2000, di awal tahun 2000, di mana saya mendirikan sebuah yayasan yang saya beri nama kemudian Yayasan Haji Denpasar, yang disingkat dengan YHD. Inilah yang saya maksudkan, kita membuat wadah payung hukum untuk rumah sakit itu nanti, Yayasan Haji Denpasar. YHD ini saya dirikan dengan beberapa teman dari pengurus IPHI Kota Denpasar waktu itu, dan juga dari ketua sekretaris dari IPHI Kota Denpasar. Ada sekretaris dan ketua IPHI Denpasar Selatan, Denpasar Barat, dan Denpasar Timur waktu itu, baru kemudian misalnya nanti ada Denpasar Utara. Nah, inilah yang melahirkan kemudian menjadi badan pendiri di Yayasan Haji Denpasar. Alhamdulillah YHD sekarang sudah punya turunan, yaitu KBIHU Persaudaraan, dan rencana besar lainnya nanti itu dari situlah lahir kegiatan-kegiatan besar yang menyusul kemudian. YHD ini lewat KBIHU Persaudaraannya itu sudah memberangkatkan dan bimbing hampir 20 angkatan hingga 22 angkatan hingga tahun 2022 ini ya, dan setiap tahunnya peserta bimbingan ibadah haji di Persaudaraan itu selalu meningkat saja. Alhamdulillah, ini tentu sebuah
hal yang baik ya untuk kita lanjutkan ke depannya. Saya kira demikian Pak San. Jangan lupa subscribe.